Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai dasar anggaran dan jenis anggaran pada apotek Jifarma. Anggota kelompok 2 terdiri dari Dimas Derajat Bambang Prayoga, yaitu saya sendiri, Muhammad Hanif Sarifin, dan Rina Rahma. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek Jifarma merupakan sebuah usaha di bidang sektor perdagangan dan jasa dengan menyediakan farmasi dan alat kesehatan. Apotek ini berdiri pada tahun 2020 yang terletak di Jalan Samas, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Pemilik apotek ini bernama Fitri Sulistiawati. Yang selanjutnya yaitu aspek perencanaan. Yang pertama, kegiatan menetapkan tujuan. Apotek Jifarma memiliki tujuan sebagai pelayanan kefarmasian, yang mana pelayanan tersebut diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Yang kedua, menyusun kerangka dasar. Saat ini, usaha Jifarma masih berupa UMKM di bidang apotek. Untuk SDM di bidang keuangan belum ada, dan untuk keuangan sendiri masih dikelola oleh pemilik usaha. Dan untuk pelayanannya menggunakan jasa apoteker yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, memilih tindakan atau penentuan anggaran. Dalam memilih tindakan, pemilik telah melakukan analisis berdasarkan perkiraan anggaran terhadap estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk perkembangan bisnisnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, menciptakan kegiatan. Dalam menciptakan kegiatan, pemilik selalu melakukan pengecekan laporan keuangan terhadap anggaran, baik yang masuk atau yang keluar. Yang kelima, yaitu merencanakan kembali untuk mengkoreksi penyimpangan. Untuk saat ini, pemilik belum melakukan pengoreksian terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian karena pemilik selalu mengontrol laporan keuangan anggaran setiap 2 atau 3 hari sekali dan belum mendapati adanya penyimpangan anggaran. Yang selanjutnya yaitu aspek pengendalian. Dalam aspek ini, pemilik usaha telah menetapkan jadwal untuk melakukan pengecekan setiap 2 atau 3 hari sekali, baik dari anggarannya, produknya, maupun kinerja karyawannya. Pemilik menetapkan jadwal tersebut agar menghindari adanya pelanggaran usaha yang ia jalani dan menghindari adanya fraud atau kecurangan yang ada dalam bisnisnya tersebut. Untuk saat ini, pemilik usaha belum menetapkan target dan masih menyesuaikan dengan pasien yang datang. Iya, baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran variabel, yang kedua anggaran jangka pendek, yang ketiga anggaran periodik, yang keempat anggaran jangka panjang, dan yang terakhir yaitu anggaran tetap. Yang dimaksud dengan anggaran variabel yaitu anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kapasitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek sendiri adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Contohnya anggaran ini seperti anggaran untuk keperluan modal kerja. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran periodik. Yang dimaksud dengan anggaran ini yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya 1 tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. Kemudian yang keempat yaitu anggaran jangka panjang. Yang dimaksud dengan anggaran jangka panjang ini yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh dari anggaran ini yaitu seperti keperluan investasi, barang, dan modal. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran tetap. Anggaran ini merupakan anggaran yang memperlihatkan angka dalam berbagai kapasitas yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Di dalam anggaran ini biasanya akan dibuat sejumlah dana cadangan yang kelak bisa digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi tertentu yang tidak terduga di dalam keuangan. Jenis anggaran ini biasanya dipergunakan pada fase di mana perusahaan sudah mulai relatif stabil. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran pada usaha apotek.
Di antaranya yang pertama ada anggaran variabel. Di sini yang termasuk dalam anggaran variabel yaitu anggaran yang digunakan untuk membeli obat-obatan dan juga anggaran yang digunakan untuk membeli jajanan seperti es krim, minuman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu anggaran tetap. Yang termasuk dalam anggaran tetap yaitu anggaran yang digunakan untuk menyewa tempat dan juga anggaran yang digunakan untuk membayar tenaga kerja. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran jangka pendek. Di sini yang termasuk dalam anggaran jangka pendek yaitu anggaran yang digunakan untuk membayar kas, anggaran piutang, dan juga anggaran penjualan. Kemudian yang keempat yaitu anggaran jangka panjang. Yang termasuk dalam anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang digunakan untuk membeli komputer, biaya renovasi, dan juga anggaran yang digunakan untuk membeli kulkas. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran periodik. Di sini yang termasuk dalam anggaran periodik yaitu anggaran yang digunakan untuk membeli obat-obatan sejenis antibiotik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.